Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Menko Perekonomian beserta perwakilan dari pemerintah untuk pembahasan RUU Cipta Kerja. Kalau tidak salah, di sini telah hadir beberapa sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah hadir. Kemudian dari Dirjen Tata Ruang, dari Kementerian ATR, dan seluruh perwakilan pemerintah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir dalam rangka kelanjutan pembahasan RUU Cipta Kerja. Yang saya hormati perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang, pimpinan Komite 2, dan pimpinan Komite 4. Pimpinan dan hadirin sekalian pimpinan dan anggota dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan di bab 5 dan bab 7, dan hari ini sesuai jadwal sebenarnya kita akan membahas di bab 3. Namun sebelumnya mungkin nanti akan diawali dengan penjelasan dari pemerintah terkait dengan bab 3 ini. Namun sebelum saya memulai, ini berdasarkan laporan dari sekretariat, jumlah anggota panitia kerja yang telah hadir secara fisik ada 14 orang, mungkin sudah lebih ya. Kemudian anggota yang mengikuti secara virtual ada 9 dan jumlah fraksi ada 8, dihadiri oleh 3 pimpinan saat ini. Dengan demikian, karena telah memenuhi quorum sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib, oleh karena itu izinkan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pada hari ini saya nyatakan dimulai dan terbuka untuk umum. Saya terima kasih kepada teman-teman TV Parlemen yang sudah bekerja sedemikian rupa bisa menyiarkan secara langsung sebagai pertanggungjawaban kita kepada publik bahwa kesungguhan dari semua pihak, pemerintah, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyiarkan ini sebagai sekaligus pertanggungjawaban kita terhadap pelaksanaan tugas-tugas kedewanan kita khususnya di bidang legislasi. Saya perlu menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu kami telah menerima surat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang penggantian keanggotaan dari pimpinan, dan telah hadir di hadapan kita pimpinan baru. Namun demikian karena mungkin penjadwalan pelantikannya akan dilaksanakan pada hari Senin yang akan datang, insya Allah saya perlu memperkenalkan kepada kita semua bahwa PDI Perjuangan, fraksi PDI Perjuangan mengusulkan pada pengganti Ibu Rike adalah Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi, Pak Nurdin. Jadi Pak Sesmenko perlu dan teman-teman DPD tahu bahwa luar biasa sekarang di balik ini bertabur bintang, Pak. PDI Perjuangan ini sekarang pimpinannya bintang 3, kapoksinya bintang 2. Jadi itu artinya anggotanya bintang 5. Tapi jangan lupa Pak Sesmen, masih ada yang lebih tinggi Pak. Karena ada yang bintang 9 Pak, yang mewakili PKB Pak. Ini bintang 9. Ini luar biasa, ini bertabur bintang hari ini kita. Jadi terima kasih sekali lagi, insya Allah nanti hari Senin yang akan datang, maka di meja pimpinan nanti akan hadir Pak Nurdin bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan yang lain. Sesuai dengan keputusan pada rapat panja yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020, rapat panja hari ini sebenarnya diagendakan untuk melanjutkan pembahasan DIM 3
tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, DIM 9 kawasan ekonomi, dan DIM 10 investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek pemerintah. Namun karena belum semua fraksi menyampaikan DIM di bab 3 tersebut ke Sekretariat Balek, karena ada kesepakatan-kesepakatan yang telah kita bangun di antara pimpinan dan voksi-voksi, maka kami menyampaikan kepada publik supaya pembahasan ini runtut dan tidak lompat-lompat, maka kita akan melanjutkan pembahasan sesuai dengan bab-bab yang berdasarkan bab yang ada. Kita sudah menyelesaikan bab 1, bab 2, dan rencananya kita akan seterusnya mengikuti yakni bab 3, tapi bab 4 menyangkut klaster ketenagakerjaan masih tetap seperti dalam posisi semula. Kita akan membahas di kesempatan paling akhir, menunggu sikap pemerintah. Kemudian berikutnya nanti ada bab 6, kemudian bab 8, bab 7 sudah selesai, bab 9 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir bab 4 tentang klaster ketenagakerjaan. Namun demikian, sekali lagi saya pada kesempatan ini tentu karena DIM-DIM ini semua fraksi-fraksi melakukan kerja luar biasa, tenaga ahli kita semua fraksi melakukan pekerjaannya, dan DIM sebenarnya DIM bab 9 maupun bab 10 itu sudah selesai, ada beberapa fraksi yang sudah memasukkan, namun karena kita sepakat bahwa kita akan meneruskan pembahasan di bab 3, dan oleh karena fraksi-fraksi belum siap hari ini, kami memohon dengan sangat kepada fraksi-fraksi, kita bersepakat supaya nanti hari Senin yang akan datang kita akan melakukan pembahasan setiap harinya dan akan kita sepakati jadwal-jadwalnya. Bagaimanapun, terlepas dari pro kontra menyangkut soal Undang-Undang Cipta Kerja, saat ini baik di tingkat masyarakat, kemudian seluruh elemen bangsa, pemerintah dan kita punya kewajiban memberi sumbangsi terhadap kesulitan yang kita hadapi, dan ini menjadi bukan hanya kesulitan Indonesia, tapi juga kesulitan dunia terkait dengan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID yang kita alami. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ingin membacakan jadwal kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengantar ketua rapat, kedua ada pembahasan DIM yang seharusnya, namun karena DIM-nya belum siap, kita berharap nanti di hari Senin itu kita langsung masuk di pembahasan DIM. Maka pada hari ini kita ingin mendengar dulu penjelasan dari pemerintah terkait dengan bab 3 ini. Mungkin juga di pemerintah akan menyampaikan, mungkin ada yang mau diusulkan untuk di drop beberapa pasal, silakan diusulkan Pak. Kemudian yang kedua juga tolong nanti mungkin sesegera mungkin DIM-DIM yang terkait dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara yang telah disahkan di Komisi 7 dan telah diharmonisasi sebelumnya dengan tim Cipta Kerja dari pemerintah. Nah, kami berharap terhadap DIM-DIM yang ada pasal-pasal yang terkait dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara, kalau sudah memang tidak perlu dilakukan perubahan, jadi ada beberapa pasti yang akan dicabut ataupun di-drop dari draft ini, saya persilahkan nanti kepada pemerintah untuk menjelaskannya. Kemudian yang terakhir penutup. Rapat ini akan berlangsung sampai dengan pukul 15, Pak ya. Setuju Pak ya? Setuju ya. Untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan atas bab 3 tentang RUU tentang Cipta Kerja. Kepada Pak Sesmenko ataupun nanti secara bergiliran, kalau masih ada waktu, silakan diberi kesempatan kepada kementerian-kementerian terkait. Saya persilakan Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ketua Balek Kecamatan,
Bapak Wakil Ketua, Pak Ibnu Multasam dan Pak Willy Aditya, dan juga Komjen yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, para anggota balik yang hadir secara tatap muka di ruangan ini, juga Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota balik yang hadir secara video conference, pimpinan dan anggota DPD yang kami hormati, dan juga rekan-rekan dari mewakili Kementerian Lembaga, Bapak. Hari ini kami mengundang 7 kementerian lembaga untuk hadir secara fisik dan 31 kementerian lembaga untuk secara video conference. Di sini hadir mulai dari Pak Sekjen LHK, kemudian Pak Dirjen PUPR, APR, teman-teman Kemenkumham, juga dari BKPM, dan dari dalam negeri, dan juga Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi yang secara fisik hadir ada 7 kementerian lembaga. Bapak pimpinan dan anggota balik yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa, kalau diperkenankan kami mengusulkan, Bapak. Pertama, mengingat bab 3 ini adalah bab yang paling besar porsinya, paling dominan, dan secara substansi sebenarnya memang sangat dominan terkait dengan masalah investasi dan kegiatan berusaha. Kira-kira pasalnya sendiri ada 81 pasal dari 174, hampir 50% sendiri ada di bab 3, dan substansinya memang yang sangat penting ada di bab 3 ini. Dan sejalan tadi yang disampaikan Bapak Ketua, nanti para pimpinan fraksi dan anggota fraksi akan menyusun kembali mengenai DIM untuk bab 3 ini. Kami mengusulkan, Bapak, kalau diperkenankan, kami menjelaskan beberapa pokok-pokok dan latar belakang dari bab 3 ini, serta urgensinya terutama di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Supaya nanti pada saat Bapak sekalian di masing-masing fraksi menyusun DIM kembali untuk kita bahas insya Allah di hari Senin depan, juga kira-kira kami sudah menjelaskan mulai latar belakang sama urgensinya di bab 3 ini terutama, Bapak. Apakah diperkenankan kami melaporkan? Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah menyampaikan handout kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sudah diterima semuanya untuk bahan paparan kami, Bapak. Bapak Ibu sekalian, pertama kami mohon izin melaporkan mengenai bab 3 ini. Bagi kami memang bab 3 ini sangat penting sekali, selain porsinya yang sangat besar tadi, Bapak. Memang secara substansi, apalagi sekarang di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami betul-betul berharap bab 3 ini nanti menjadi pendorong, Bapak. Terutama di dalam pemulihan ekonomi kita untuk recovery. Nanti akan kami laporkan kondisi per hari ini memang mengalami perlambatan yang sangat signifikan. Karena itu kami perlu sekali melaporkan pada kesempatan ini, supaya nanti dalam bahas bab 3 kita betul-betul mempunyai pemikiran yang sama kira-kira terkait dengan bab 3 yang paling dominan ini nanti seperti apa. Izinkan kami mengantarkan beberapa hal nanti yang tidak terlalu terkait akan kami skip-skip. Pertama kami nanti ingin mengantarkan dulu Bapak terkait dengan pentingnya RUU Cipta Kerja ini. Walaupun di berbagai kesempatan karena ini sudah bukan pertama karena sejak tahun lalu sudah digulirkan. Namun kemarin Pak, hari kemarin kami menerima catatan dari World Bank Pak, yang terkait khusus mengenai harapan para investor mewakili para investor internasional mengenai pentingnya RUU Cipta Kerja. Kami hanya cuplik 2 slide tapi paling tidak beberapa pendapat dari World Bank yang baru disampaikan kepada kami baru kemarin, Pak. Tapi sebenarnya ini sudah pendapat dari World Bank di akhir Juni yang lalu. Pertama, di slide nomor 3, kami ingin melaporkan, World Bank menyampaikan, ini sekedar gambaran di luar berbagai pertimbangan yang sudah kita bahas selama beberapa bulan. Ini yang terbaru, Pak, karena kemarin baru kami terima. Pertama, memang COVID-19 ini, kalau kita sering mengistilahkan unprecedented global economic crisis, Pak. Memang nggak pernah kita kira-kira sebelumnya. Kita nggak pernah membayangkan dampaknya sedahsyat ini. Dan itu semua negara, 216 negara juga kena semuanya, termasuk Indonesia. Nah, permasalahan yang kita hadapi adalah pertumbuhan ekonomi kita mengalami perlambatan yang cukup dalam. Bahkan di kuartal 1 kemarin saja pertumbuhan kita tinggal 2,97. Dan ini adalah pertumbuhan atau malahan perlambatan ekonomi yang paling dalam selama 2 dekade, selama 20 tahun ini, Bapak. Itu baru di kuartal 1. Nah, di kuartal 2 ini, Bapak, berbagai proyeksi sudah dilakukan lembaga internasional dan hampir dipastikan di kuartal 2 kita akan minus, Pak, pertumbuhan kita. Minusnya berapa? Sebagian besar memperkirakan minusnya kira-kira 3-4%, Pak. Ini sangat dalam sekali. Sangat dalam sekali kalau kita akan turun di kuartal 2 minus 3-4%.
Yang lebih parah lagi memang harus kita akui, hampir semua indikator makro dan indikator sektoral itu turun sejak di April dan Mei, terutama di akhir Mei itu paling dalam. Kalau istilah teman-teman sudah di bottom rock, Pak, sudah di batu paling dasar gitu, sudah jatuh sekali di akhir Mei. Itulah mengapa pemerintah waktu itu mulai awal Juni itu sudah mulai menggulirkan exit strategi dengan new normal itu, Pak. Dan alhamdulillah mulai minggu ke-1 ke-2 Juni sudah mulai spike, mulai ada sedikit pergerakan ekonomi kita. Dan tadi siang kami diskusi dengan sektor real dan para pimpinan Bank Himbara dan beberapa bank besar, kami sudah diskusi bagaimana potretnya berdasarkan data-data yang ada. Ini sudah mulai, Pak, mulai pelan-pelan, terutama mulai Juni, Juli ini sudah mulai akan recover pelan-pelan. Nah, masalahnya adalah pada saat kita bicara mengenai kondisi ekonomi, selalu orang dihantui khawatir terjadi resesi. Resesi ekonomi itu kan hitungannya kan kalau 2 quarter berturut-turut pertumbuhannya minus. Lah quarter 2 udah jelas minus. Sekarang tinggal kita berusaha keras di quarter 3 itu jangan sampai minus itu saja. 0, pun nggak apa-apa. Karena kalau minus nanti akan terjadi, kita disebut resesi ekonomi yang secara sentimen ke market, ke publik, ke lembaga rating nanti akan sangat ini sekali terhadap kita. Nah, di tengah kondisi seperti ini, kemarin World Bank menyampaikan paper kepada kami. Pada intinya dari berbagai indikator, mungkin ini hanya sedikit digambarkan mengenai ekspor non migas, impor non migas, yang turunnya sudah sangat dalam sekali, sudah hampir 40%. Demikian juga penjualan kendaraan. Belum tadi pagi kita diskusi mengenai masalah sektor pariwisata, akomodasi perhotelan, transportasi, turunnya betul-betul dalam, Pak, hampir 90% lebih kontraksinya. Juga mengenai PMI, Purchasing Manager Index, ini satu ukuran survei di sektor manufaktur mengenai optimismenya juga turunnya juga sangat signifikan sekali. Di tengah kondisi seperti ini, World Bank secara khusus memberikan catatan baru kemarin kami terima, berharap RUU Cipta Kerja itu betul-betul menjadi alat utama untuk melakukan rebooting perekonomian kita. Ini dengan catatan tadi beberapa yang poin yang ada RUU Cipta Kerja ini diharapkan dapat memberikan sinyal yang kuat bahwa Indonesia cukup kondusif dan terbuka untuk bisnis, memulai bisnis baru, pengembangan bisnis baru dari para investor dari semua negara. Ini kira-kira sinyal yang kuat dari World Bank seperti itu, dan diharapkan ini akan memberikan dorongan yang signifikan untuk perekonomian kita pada saat sumber daya fiskal kita untuk memberikan solusi ekonomi yang sangat terbatas, Pak. Kita tahu kemarin untuk PEN dialokasikan 695,2 triliun kemarin, dengan hitung-hitungan itu aja ada waktunya, dan itu pun juga sangat terbatas, itu di 2020. Di 2021 kita juga ruang fiskal kita sangat terbatas untuk mendorong ekonomi, sehingga berdasarkan catatan World Bank ini berharap selain stimulus ekonomi melalui insentif fiskal, bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi dan sebagainya, yang lebih penting justru ini menjadi tools utama untuk mendorong melakukan rebooting perekonomian kita. Ini pertama catatan dari World Bank. Yang kedua, kami singkat ingin menyampaikan catatan World Bank sebenarnya kalau ini nanti ideal, Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau RUU-nya sudah sepakati, mereka mencatat ini adalah reformasi yang paling positif di Indonesia selama 40 tahun terakhir ini, terutama di bidang investasi dan perdagangan. Ada beberapa catatan, ini mereka membayangkan kalau ini jalan gitu, beberapa tambahan investasi yang dapat diharapkan dari pengurangan salah satu substansi itu kan adalah mengenai pembatasan untuk foreign equity, untuk modal yang dari asing. Nah, ini kira-kira nanti pengaruhnya ke FDI dan domestik di beberapa sektor akan seperti ini, tambahan investasinya. Ini sekedar survei mereka di internal World Bank, yang pada intinya kalau kita simpulkan, salah satunya di sektor perdagangan, catatannya adalah RUU Cipta Kerjanya akan mampu meningkatkan perdagangan dengan membuat impor ekspor lebih mudah. Sehingga semangat untuk menghapus licensing, perizinan di bidang ekspor impor, dan menghapus registrasi importir, eksportir, dan sebagainya, itu akan sangat signifikan, mengurangi biaya dan ketidakpastian di dalam konteks perdagangan internasional. Mereka mengilustrasikan contoh saja gitu, untuk mendapatkan satu surat rekomendasi, itu adalah surat awal sebelum mengurus perizinan impor misalkan, itu kira-kira mereka memerlukan biaya di dalam resource mereka itu sekitar 6 sen untuk setiap dolarnya. Jadi mereka ada hitungan biaya dan ketidakpastian di sana. Dan dari situlah mereka berharap sebenarnya RUU Cipta Kerja itu bisa menjawab ini semuanya. Ini barangkali pengantar untuk 2 slide dari World Bank yang kami baru terima kemarin. Mohon izin kami paparkan di sini di luar beberapa pertimbangan yang selama ini sudah kami sampaikan. Kemudian berikutnya kalau
perkembangan kasus COVID mungkin nggak kami singgung. Hari ini sudah 68.000 lebih dan masih pertumbuhannya masih eksponensial di sana. Jadi memang kita masih khawatir sehingga di tengah-tengah kita mengulirkan kebijakan exit strategi, memulai new normal, yang paling penting adalah kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Nah, kemudian dampaknya, Bapak. Tadi kita sudah jelaskan bahwa semua sepakat bahwa COVID-19 ini menyebabkan krisis yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya, atau unprecedented global economic crisis tadi. Nah, dampaknya terhadap semua sektor kita kena di dua sisi, Bapak. Baik di sisi supply, industri, sektor manufaktur, sektor real semuanya, maupun di demand-nya, Pak. Daya beli, kena PHK, dirumahkan, masyarakat turun daya belinya. Sehingga memang ini cukup berat dari sisi perekonomian. Karena itu, karena kita kena di dua tekanan, memang perlu upaya-upaya yang istilah Bapak Presiden yang extraordinary. Ini memang yang ditempuh mulai Perpu 1, Undang-Undang 220, sampai ke hal-hal yang terkait dengan kebijakan recovery atau pemulihan ekonomi nasional. Nah, yang sudah ada skemanya seperti ini, ada beberapa sektor yang menjadi perhatian pemerintah, di sektor kesehatan, kemudian sosial, ekonomi, keuangan, barangkali sudah beberapa kali dijelaskan oleh Pak Menko maupun Bu Menteri Keuangan, dan beberapa alokasi budget yang pada intinya pemerintah sangat mendorong sekali berbagai upaya, karena memang ini perlu extraordinary dan perlu keberpihakan terutama dari APBN anggaran kita. Namun sekali lagi memang ada keterbatasan ruang fiskal dari anggaran kita. Ini beberapa yang sudah kami jelaskan di publik juga. Nah, berikutnya kalau kita bicara mengenai proyeksi ekonomi global, di slide berikutnya, pada intinya adalah setiap lembaga internasional melakukan proyeksi atau outlook ekonomi 2020 selalu mengalami koreksi pemburukan lagi, Pak. Jadi sebagai contoh, di April yang lalu gitu, IMF sudah mengeluarkan beberapa perhitungan prediksi, kemudian dikoreksi lagi lebih buruk lagi. Yang sekarang ini kira-kira IMF memperkirakan untuk global, pertumbuhan global itu bisa minus 4,9%, sedangkan World Bank memperkirakan minus 5,2%. Nah, untuk ekonomi Indonesia sendiri, kalau di bulan April yang lalu, sebagai contoh IMF, di World Economic Outlook-nya memperkirakan kita masih tumbuh 0,5%, sekarang dikoreksi per Juni ini kita diperkirakan minus 0,3%. Jadi memang setiap dibikin outlook baru lagi, diturunkan lagi, karena perkembangannya makin buruk, Pak, untuk ekonomi globalnya. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita bersama-sama, termasuk di berbagai kebijakan, yang salah satunya mereka berharap RUU Cipta Kerja itu bisa menjadi salah satu penopang alat utama untuk recovery ekonomi kita. Berikutnya yang terkait dengan ekonomi Indonesia sendiri, yang seperti kami laporkan tadi, Bapak, angka-angka yang ada di sini, dan berbagai perhitungan dari 12 lembaga internasional, kalau disimpulkan kira-kira seperti yang disampaikan oleh World Bank maupun IMF, kita memang akan jatuh sekali di kuartal kedua, terutama April Mei kemarin, Bapak. Masih ada di range kira-kira berbagai perkiraan memprediksikan antara minus 3 sampai minus 4%. Walaupun ada juga yang agak ekstrim, misalkan Nomura Securities itu 6%, Goldman Sachs malah memperkirakan kita minus 9,6%. Jadi intinya quarter 2 kemarin adalah perlambatan yang paling dalam untuk pertumbuhan ekonomi kita. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, kita perlu berjuang di quarter 3, Bapak, berarti Juli, Agustus, September ini supaya jangan sampai minus, karena nanti akan resesi. Nah, itu berbagai upaya yang kita lakukan semuanya. Nah, untuk full year, selama 1 tahun, pemerintah masih optimis, kemungkinan masih bisa positif, mudah-mudahan masih bisa di 0,5%, atau kami sedang mencoba mengeksersis kalau masih bisa di atas 1%. Pada intinya, kita tidak ingin di kuartal 3 ini minus pertumbuhannya sehingga dianggap resesi, dan full year untuk sepanjang tahun kita tetap optimis untuk bisa positif, walaupun mungkin angkanya masih sangat kecil, 0,sekian%. Ini kira-kira kondisi ekonomi global maupun nasional yang kami sebenarnya betul-betul memahami ini membutuhkan berbagai dorongan. Selain berbagai kebijakan program di pemulihan ekonomi nasional, bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, dan sebagainya, justru instrumen seperti RUU Cipta Kerja ini yang akan kita butuhkan. Berikutnya di slide nomor 9, dari kondisi yang tadi sudah kami laporkan gambarannya, baik di global maupun nasional, next slide berikutnya, pemerintah sudah menyiapkan berbagai respon kebijakan. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat dampak COVID ini, selain tadi sudah kami ilustrasikan, kita kena di dua sisi, di sisi supply maupun demand,
Nah, dampak COVID ini yang paling utama itu kita kena di 3 hal. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita, yang pasti akan mengalami perlambatan atau penurunan yang sangat tajam sekali. Selain penurunan ekonomi adalah peningkatan pengangguran. Angka-angka yang ada, Bapak, yang jumlah yang di PHK, dirumahkan dan sebagainya akan bertambah terus. Nah, ini yang akan kita jaga. Kita menjaga teman-teman di sektor real dengan berbagai insentif yang mempersyaratkan supaya tidak ada PHK di sana. Nah, yang ketiga pasti peningkatan kemiskinan. Saya kira beberapa angka sudah dijelaskan oleh teman-teman di sektor yang membidangi tenaga kerjaan dan kemiskinan. Nah, dari 3, mohon izin di slide berikutnya. Nah, dari 3 kondisi dampak COVID ini, kira-kira gambarannya kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kalau dikelompokkan ada 3, Bapak. Pertama terkait dengan program exit strategi. Tadi sudah kami laporkan dengan kondisi jatuh sampai ke akhir Mei, pemerintah mulai membuka di awal Juni secara bertahap. Yang mungkin Bapak sekalian pernah membaca fase 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Apapun yang sudah kita lakukan, pada intinya adalah kita ingin membalans antara aspek kesehatan dengan aspek ekonomi. Kita tetap tidak ingin ekonomi berhenti sekian bulan hanya semata-mata mempertimbangkan aspek kesehatan. Jadi ini harus dibalans antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Karena itu kita mengeluarkan program exit strategi dengan new normal, tatanan normal baru yang barangkali nanti tidak hanya di masa temporary saat ini saja. Ini pasti akan ke depan kita mau nggak mau harus ikut dengan tatanan normal baru ini. Ini yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai sektor mengeluarkan berbagai protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, selain kita exit strategi adalah program pemulihan ekonomi nasional atau program PEN. Ini yang diatur di Perpu nomor 1, Undang-Undang nomor 2, kemudian PP nomor 23, kemudian PMK mulai PMK 64 sampai kemarin 71 dan sebagainya. Nah, sebenarnya terkait dengan PEN ini, kita ingin supaya ekonomi kita di berbagai segmen itu masih betul-betul bisa bergerak. Nah, kita membagi dalam 3 segmen. Prioritas pertama UMKM, ini dengan berbagai insentif, bantuan, kemudian subsidi bunga dan lain sebagainya kita berikan kepada 60,6 juta nasabah UMKM. Kemudian selain itu juga hari ini tadi kita masih mendetilkan kembali mengenai kebijakan PN untuk sektor korporasi. Sektor korporasi yang menurut perhitungan kami nafasnya masih agak lebih panjang daripada UMKM. Nah, namun di bulan-bulan depan ini cash flow-nya udah pasti akan kena semuanya dan kita sudah diskusi dengan hampir semua asosiasi, Bapak. Artinya perlu segera di sektor korporasi ini. Demikian juga BUMN, karena BUMN ini cukup dominan mempengaruhi ekonomi kita. Ini kira-kira yang terkait dengan program PEN. Nah, yang ketiga, kita ingin menempuh momentumnya kita gunakan sekalian untuk melakukan transformasi ekonomi. Mungkin kita mendengar beberapa istilah kemarin, riset dan transformasi ekonomi. Kita melakukan resetting untuk mengeset kembali. Nah, salah satu transformasi ekonomi yang dilakukan adalah melalui reformasi regulasi. Inilah yang kita anggap untuk reformasi regulasi ini diwakili oleh RUU Cipta Kerja pada hari ini. Ini kira-kira secara konsepsi pemerintah melakukan berbagai upaya, sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi kita, kalaupun nanti di 2020 ini katakan turunnya jatuh sekali, mudah-mudahan tidak minus gitu, walaupun 0, sekian, kita berharap di 2021 dengan asumsi ada kepastian mengenai vaksin dan obat, kita bisa optimis pertumbuhan kita bisa di atas 6% untuk 2021. Sekali lagi mohon izin semua negara mengasumsikan sudah akan ditemukan vaksin dan obat, entah di kuartal 4, entah di kuartal 1 tahun depan. Tadi kami diskusi dengan semua perbankan, mereka membuat perencanaan untuk recovery plan-nya, Pak. Semuanya mengasumsikan sebagian besar bahwa betul-betul ekonomi akan mulai bisa didorong kembali, kira-kira baru dimulai Januari tahun depan. Sehingga kredit modal kerja, kredit investasi, kita mau paksakan sekarang pun juga agak sulit terserap. Nah, kemungkinan kita akan betul-betul baru mulai di Januari tahun depan. Ini kira-kira beberapa program respon kebijakan nasional terkait dengan pemulihan ekonomi. Kemudian satu slide tambahan yang untuk riset transformasi. Next. Nah, untuk transformasi ekonomi, Bapak-Ibu sekalian, ini sekedar gambaran sederhana. Untuk kebijakan lengkapnya, kami sedang duduk bersama dengan semua kementerian lembaga terkait, baik di sektor keuangan maupun sektor real, untuk merumuskan kira-kira transformasi ekonomi ke depan itu seperti apa. Tapi yang pasti, kita akan menyelesaikan berbagai kondisi yang terjadi selama pandemi ini, Pak. Selama pandemi ini, kita harus akui utilisasi industri di semua sektor, itu tinggal nggak sampai 50%. Bahkan beberapa manufaktur sektor tertentu, itu sudah di bawah 20%. Sehingga utilisasinya sangat rendah sekali industri kita.
perlu dorongan untuk bisa kembali optimal semua sektor manufaktur kita. Dengan demikian juga gangguan rantai pasok. Industri kita bukan hanya kena di demand-nya, di supply-nya pun bahan bakunya terganggu karena semua negara juga memperlakukan pembatasan-pembatasan. Demikian juga penurunan kegiatan ekonomi. Data-data real yang kami dapat, hampir semua sektor turunnya sangat tajam. Tadi kami sampaikan beberapa sektor paling parah terdampak, pariwisata, akomodasi, perhotelan, dan sebagainya, transportasi, perdagangan, walaupun sudah mulai naik, kira-kira dampaknya luar biasa. Dari ini semuanya, beberapa yang sudah ada, kegiatan transformasi ekonomi pemerintah, banyak sekali mulai industri 4.0, kemudian transformasi digital, mendorong kembali proyek-proyek infrastruktur, kemudian, nah ini RUU Cipta Kerja ini juga menjadi salah satu utama yang nanti untuk melakukan transformasi ekonomi, beserta beberapa kebijakan dan program yang lain. Nah kalau kita lihat, ke depan berdasarkan studi terakhir dari McKinsey, tren yang ada ke depan ini kira-kira akan ada 7 pembentuk perubahan dunia pasca COVID-19 ini. 1, digitalisasi, kita sudah mulai rapatnya menggunakan Zoom, video conference dan sebagainya, work from home, school from home dan sebagainya, semuanya mengarah ke digitalisasi. Kemudian masa depan pekerjaan, Pak, akan ada disruption, ada seleksi pekerjaan mana yang akan bisa tetap kita lakukan di ke depan, mana yang sekarang sudah nggak bisa lagi. Demikian juga preferensi konsumen sudah mulai menggunakan online dan sebagainya, sehingga konsumen juga perilakunya berubah betul. Nah, masalah resiliensi atau ketahanan bisnis ini juga menjadi hal yang akan menjadi tren pembentuk perubahan ke depan, beberapa bisnis yang resilient. Demikian juga intervensi pemerintah yang lebih besar. Pengalaman COVID ini untuk membiayai berbagai upaya recovery sangat butuh dukungan dari APBN, walaupun ruang fiskalnya sangat sempit sekali. Kemudian juga terkait dengan keseimbangan antara tujuan sosial dan aspek ekonomi, dan yang paling penting akan ada perubahan geopolitik di tingkat global. Kira-kira ini beberapa tren ke depan. Kemudian berikutnya yang terkait dengan reformasi di RUU Cipta Kerja, Bapak-Ibu sekalian, seperti kita ketahui ada 15 bab 174 pasal di sana. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan kita sudah menyelesaikan pembahasan bab 1, 2, 5, 7. Hari ini kita akan mempersiapkan pembahasan bab 3 yang paling besar, ada 81 pasal. Pada intinya ini semua kita harapkan menjadi dorongan untuk perekonomian dan juga investasi baru yang masuk ke negara kita, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, sehingga dengan konsep seperti ini kita membutuhkan banyak sekali perubahan dan penyempurnaan di 79 undang-undang tadi. Dan 2 yang terakhir nih kaitannya dengan urgensi Cipta Kerja, kaitannya dengan pemulihan ekonomi. Sebenarnya intinya Bapak-Ibu sekalian, pada saat itu RUU Cipta Kerja ini kalau dari sisi siklus ekonomi kita antara supply dan demand lebih banyak mempengaruhi di investasi. Nah, pasca pandemi ini Bapak-Ibu sekalian, hampir semua respon kebijakan nanti kita harapkan bisa didukung dan disupport oleh RUU Cipta Kerja sebagai pendukung utama 3 kebijakan pemerintah yang tadi kami laporkan di slide sebelumnya. Nah, di slide berikutnya sedikit kami menyinggung mengenai middle income trap, Bapak. Bapak-Ibu sekalian, tanggal 1 Juli kemarin, di kita 2 Juli, World Bank mengumumkan posisi Indonesia yang sedikit naik. Dari kelas masih di middle income country, tapi yang tadinya di kelas lower, kemudian naik menjadi upper middle income. Ini sudah sejak 95 kita masuk di lower middle income ini, perlu sekian tahun untuk sedikit naik. Naiknya pun mungkin masih di paling bawah, karena batasan untuk upper middle income itu adalah kalau income GNI kita 4.046. Kita sedikit saja di atasnya 4.050. Padahal untuk naik ke high income itu perlu ke 12.535. Jadi perlu panjang sekali. Dan ini pengalaman berbagai negara, hampir sedikit sekali negara yang berhasil keluar dari middle income track. Paling hanya Singapura, Korea misalkan. Bahkan Malaysia, Thailand, Filipina masih jauh untuk bisa keluar dari jebakan middle. Nah, kami berharap dengan RUU Cipta Kerja ini bisa memberikan dorongan juga, karena begitu kita masuk ke upper middle income, Pak, kita memang akan sedikit daya saing kita akan menjadi sangat perlu perhatian kita, karena kalau kita bandingkan dengan low income countries, kita nggak akan bisa bersaing, mereka tenaga kerjanya lebih murah. Kalau kita bandingkan dengan high income countries, kita akan kalah di sisi teknologi dan produktivitas. Karena itu kebijakan di RUU Cipta Kerja harus membalance itu juga. Gitu. Ini kira-kira yang terkait dengan middle income trap. Kemudian mungkin pengantar kami itu, nah yang khusus untuk bab 3 Bapak-Ibu sekalian,
khusus untuk bab 3, kami mohon izin ada sekitar 3-4 slide yang perlu kami laporkan. Sekali lagi bab 3 ini membahas mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha atau kemudahan berusaha. Dua hal ini yang menjadi ruh esensi utama dari RUU Cipta Kerja ini. Makanya porsinya sampai 81 pasal sendiri dari 174 pasal. Nah, berikutnya, kalau kita lihat kondisi saat ini Bapak-Ibu sekalian, dari berbagai survei, kita ambil saja yang setiap tahun kita jadikan patokan dan juga menjadi acuan dari investor dan beberapa pelaku usaha internasional melihat Indonesia. Misalkan survei EODB. Survei EODB 2020 itu dari sekian banyak komponen yang dinilai, yang pertama dinilai adalah starting a business. Bagaimana kemudahan memulai usaha. Nah, Indonesia itu rankingnya masih ranking 140 dari 190 negara. Jadi memang masih rendah sekali. Kita sudah berusaha melakukan mulai terobosan OSS dan sebagainya. Cuman dalam konteks EODB untuk starting a business, bagaimana kemudahan memulai usaha, kita masih di ranking yang jauh sekali. Bahkan dari 10 negara ASEAN, kita masih di ranking 7, Pak. Jadi masih jauh ketinggalan dengan beberapa negara ASEAN yang lain. Nah, beberapa isu yang ada, pertama kita waktu itu dianggap tidak membedakan kompleksitas kegiatan usaha. Semua kegiatan usaha baik yang paling sederhana di tingkat UMKM sampai yang paling rumit, yang paling besar, yang paling complicated, semuanya wajib memiliki izin yang normanya kita samakan sehingga agak sulit bagi usaha-usaha yang sebenarnya kegiatan usahanya cukup sederhana dan kecil. Demikian juga tidak adanya perbedaan persyaratan perizinan antar skala usaha. Sehingga kasihan teman-teman di sektor UMKM misalkan selama ini treatmentnya untuk ngurus izin juga disamakan. Karena itu nanti di bab 3 itu heavy-nya adalah bagaimana proporsional, Pak. Kalau UMKM ya permudah saja, nggak perlu izin. Registrasi aja online gitu. Ini beberapa pemikiran saja. Kemudian yang ketiga, kebijakan pengaturan investasi termasuk prosedur perizinannya, di mana NSPK-nya masih belum standar. Norma, standar, prosedur, kriteria ini menjadi kunci dan masih diatur tersebar di berbagai undang-undang sektor yang mengatur sendiri-sendiri. Sehingga nggak ada standar untuk memulai usaha itu gimana norma, standar, prosedur, kriterianya, gitu, NSPK-nya. Demikian juga masih ada tumpang tindih pengaturan antar sektor. Ada duplikasi, ada izin yang diatur di beberapa tempat, kemudian juga ada izinan yang mempersyaratkan dari kementerian yang lain yang banyak, kemudian juga interlocking, kadang antar perizinan ada yang saling mengunci. Gitu. Nah, ini yang kita ingin selesaikan. Yang kelima masalahnya adalah juga semua proses perizinan tadi, walaupun juga sebagian sudah dilayani secara elektronik, namun belum terintegrasi. Terutama antara teman-teman pusat di daerah. Kemudian juga kita waktu mendorong OSS di BKPM, itu juga kita inginnya terintegrasi secara nasional. Sampai hari ini memang masih belum sepenuhnya terintegrasi. Kemudian yang kita usulkan di dalam RUU Cipta Kerja, kalau tadi yang kondisi existing yang saat ini, yang kita usulkan adalah nanti kita ingin menetapkan satu mekanisme penetapan jenis perizinan berusaha untuk seluruh sektor. Jadi kita satukan betul, kita standarisasi, dan catatannya dengan pendekatan berbasis risiko. Sekali lagi di dalam keseluruhan bab 3 nanti, teman-teman akan menggunakan konsep risk-based approach, Pak. Jadi perlakuan perizinan itu sesuai risikonya. Kalau risikonya rendah sekali, UMKM usaha sederhana, ya bebaskan saja, nggak perlu izin apapun, registrasi saja. Tapi kalau kira-kira kegiatan usahanya besar dan komplikasi rumit mempengaruhi hajat hidup masyarakat, rakyat banyak, kita kan perizinan dan kita kontrol pengawasannya yang seketat-ketatnya. Kira-kira itu. Jadi artinya betul-betul berbasis risiko, di mana kewajiban memiliki izin ini hanya untuk kegiatan usaha yang risiko tinggi. Jadi nanti kita klasifikasi sektor usaha apa saja berdasarkan KPLI-nya, mana yang risikonya rendah, mana yang menengah, mana yang tinggi. Kalau tinggi perlu izin dan perlu pengawasan seketat-ketatnya. Nah, kalau yang risikonya rendah, ya kita dorong untuk yang menengah misalkan penerapan standar. Atau kalau yang rendah, ya cukup registrasi saja. Kira-kira itu. Kemudian penyederhanaan birokrasi prosedur di dalam proses perizinan. Selama ini kita kenal, kalau kita ilustrasikan beberapa perizinan, terutama misalkan yang terkait dengan listrik atau tambang yang perlu sekian tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, beberapa data yang ada di kami. Nah, itu kira-kira yang kita ingin penyederhanaan dari prosedur atau birokrasinya. Kemudian yang ketiga terkait dengan fungsi pengawasan, di mana pengawasan ini harus mempertimbangkan aspek risiko dan kepatuhan dari pelaku usahanya. Jadi kalau risikonya tinggi, pengawasannya harus dosisnya lebih ketat. Sehingga pemerintah bisa fokus
KL yang melakukan pengawasan bisa fokus ke risiko tinggi saja. Ngapain kalau ya risiko rendah betul harus mengeluarkan energi banyak untuk diawasi gitu. Jadi proporsional dosis pengawasannya gitu. Kemudian yang keempat adalah mengkonsolidasikan semua kebijakan untuk pengaturan investasi ke dalam Undang-Undang Penanaman Modal serta pengaturan bidang usaha yang lebih terbuka dan prioritas. Bapak-Ibu sekalian, yang terkait dengan penanaman modal, terutama yang terkait dengan berapa persen asing boleh masuk dan sebagainya, tersebar di semua undang-undang sektoral. Nah, supaya ini nanti kita bisa mengontrol, mengawasi, dan treatmentnya nanti kita bisa secara dinamis kita sesuaikan dengan kebutuhan ekonomi kita, ini kita satukan di dalam satu, nanti kita kembalikan ke Undang-Undang Penanaman Modal, kemudian pengaturan detailnya selama ini, kalau kita mengenal ada DNI, Daftar Negatif Investasi, itu melalui tingkat Perpres. Nah, nanti di sana setiap tahun kita bisa review mana-mana bidang yang kepentingan nasional kita menghendaki kita tutup, mana yang boleh dibuka, mana yang boleh dibuka dengan persyaratan. Nah, pemerintah mulai tahun ini merubah pendekatan yang tadinya DNI atau negative list, kita rubah menjadi priority list atau daftar prioritas investasi. Sehingga yang kita jual bukan mana-mana yang kita larang untuk masuk, sehingga investor kesannya negatif, tapi mana-mana yang kita prioritaskan, kita kasih insentif. Jadi investor membacanya sangat positif. Nah, ini kira-kira yang perubahan terkait dengan pengaturan investasi. Di bab 3 juga Pak nanti pengaturannya. Demikian juga terkait dengan penerapan sanksi administratif, yang ini menjadi alternatif diterapkan dulu sebelum sanksi pidana, nanti ada di semua klaster. Kemudian juga pengaturan kembali kewenangan dalam perizinan berusaha. Nanti dengan misalkan beberapa isu terkait dengan kewenangan yang ditarik ke pusat, Bapak Ibu sekalian, lebih banyak sebenarnya dalam penetapan NSPK-nya, bukan otoritas pemberian perizinannya. Pemberian perizinan tetap ke daerah kalau memang dilakukan daerah. Tapi untuk standar semuanya supaya sama nasional, kewenangan membuat NSPK ditarik sampai ke presiden. Sehingga tidak ada beda-beda daerah, beda-beda masing-masing KL, semuanya kembali nasional itu standarnya satu. Tapi tetap pelaksanaannya nanti ada di daerah, ada di KL sesuai dengan peraturannya masing-masing. Itu kira-kira terkait dengan kewenangan. Dan yang terakhir ini mendorong seluruh proses perizinan, kita akan upayakan semuanya terintegrasi melalui OSS secara elektronik. Ini kira-kira yang usulan-usulan ada di RUU Cipta Kerja yang nanti akan masuk semua di bab 3, Bapak. Kemudian berikutnya mengenai perizinan dasar yang selama ini menjadi isu, mulai masalah tata ruang, RT RW, RDTR, dan sebagainya, masalah lingkungan, kita dianggap menghapuskan AMDAL dan sebagainya, mengenai bangunan gedung, kita dianggap mengabaikan, tidak memperlakukan IMB dan sebagainya. Nanti akan kita bahas sama-sama, kita akan jelaskan betul. Pertama terkait dengan tata ruang, Pak Dirjen Tata Ruang, Pak Uki nanti bisa melengkapi. Seluruh rencana pemanfaatan ruang diintegrasikan dalam satu rencana tata ruang, RTR kita. Dan seluruh produk RTR ini terintegrasi, termasuk terkait dengan masalah pesisir dan perairan, ruang kehutanan, dan ruang-ruang yang berdasarkan hierarki penataan ruang, sehingga betul-betul terintegrasi. Nanti mengenai tata ruang ini ada kepastian, ada kejelasan di sana. Terkait dengan lingkungan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi perlu kami tegaskan, kita tidak menghapuskan AMDAL. Yang ada adalah dikembalikan kepada fungsi dan proses sebenarnya, yaitu adalah dokumen teknis dan ilmiah dari studi kelayakan lingkungan hidup yang kemudian digunakan sebagai syarat di dalam perizinan berusaha. Nanti teknis akan kita bahas betul sampai detail di dalam pembahasan bab 3. Juga pelibatan masyarakat, termasuk di daerah, Pak. Jadi masih akan tidak semata-mata kita ambil, kita hapuskan AMDAL-nya. Nanti akan kita bahas detail bagaimana pelibatan masyarakat di daerah. Kemudian juga yang terkait dengan bangunan gedung, kita mengenalkan yang namanya persetujuan bangunan gedung atau PBG. Ini diterbitkan dengan mekanisme yang lebih sederhana. Kita lihat dari sisi risiko dan sebagainya, tanpa mengurangi fungsinya itu sendiri sebagai alat pengawasan terhadap rencana teknis untuk pendirian bangunan atau gedung. Demikian juga penerapan standar teknis bangunan gedung sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan pelibatan profesi ahli di dalam pemberian persetujuan untuk bangunan gedung. 3 isu ini yang sering dibahas di mana-mana, kesannya memang seakan-akan kita menghapuskan AMDAL, menghapuskan IMB. Nanti akan kita bahas bersama-sama di bab 3 nanti, Bapak. Jadi justru di forum ini nanti kita bahas betul kira-kira akan seperti apa, bagaimana kita menyederhanakan, memudahkan perizinan dasar, tanpa mengurangi aspek pengawasan terhadap masalah tata ruang, aspek lingkungan, dan aspek bangunan gedung. Mungkin di forum ini perlu kami sampaikan juga, concern untuk ketiga hal ini hampir semua pihak, Bapak. Lembaga-lembaga masyarakat di kita dan internasional. Terus terang kemarin pihak World Bank IMF itu juga selalu mempertanyakan ke kami masalah aspek lingkungan hidup ini.
Jadi ini menjadi isu bersama yang di dalam forum pembahasan di bab 3 nanti memang harus kita jelaskan dan kita bahas sama-sama beberapa isu yang sudah ada di publik. Yang terakhir terkait dengan perizinan berusaha sektoral, ini kaitannya dengan berbasis risiko tadi, Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan. Nantinya jenis perizinan itu semuanya mengikuti level risikonya. Jadi setiap sektor usaha KBLI sudah kita kelompokkan. Ini risiko apa? Parameter risikonya apa saja? Ada detail, ada matriksnya semuanya. Nah, dari pengelompokan risiko tadi levelnya ada 3. Paling tidak nanti untuk beberapa sektor usaha yang dianggap risiko rendah, maka nanti perizinannya cukup dengan registrasi saja. Pakai NIB secara online, nomor induk berusaha, nggak perlu ada izin usaha, izin operasional, cukup registrasi saja. Yang risiko menengah, kira-kira nanti perizinan berusahanya adalah dalam bentuk komitmen untuk menerapkan standar. Jadi misalkan sektor usaha tertentu nanti cukup kita berikan pemerintah melakukan standarnya ini sepanjang komplain dengan itu jalan, nggak perlu kerumitan mengurus izin-izin yang rumit baik sampai izin operasional dan sebagainya. Nah, yang untuk risiko tinggi sekali lagi bentuknya adalah izin dan pengawasannya kita perketat. Jadi pemerintah bisa lebih fokus di dalam pengawasan sehingga intensitas pelaksanaan pengawasan ini betul-betul ditentukan oleh level risiko dan tingkat pengetahuan dari pelaku usaha. Kemudian dari sisi tujuannya, saya kira tadi sudah kami sampaikan di depan, kita ingin mempercepat prosedur bagaimana starting a business tadi, memastikan pelaku usaha hanya memproses perizinan usaha yang terkait dengan level risikonya, dan supaya pemerintah fokus betul, pelayanannya fokus, pengawasannya pun fokus, mana-mana yang perlu diawasi, diawasi seketat-ketatnya, yang tidak perlu diawasi, ya menggunakan mekanisme yang ada saja. Kemudian manfaatnya pertama kita ingin juga mendorong tumbuhnya UMKM supaya perizinan ini kita mudahkan betul UMKM, juga efisiensi waktu dan biaya, dan sekali lagi efisiensi sumber daya pemerintah dalam fokus melakukan pelayanan dan pengawasan tadi. Demikian Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, para anggota Balek, Bapak Pimpinan dan anggota DPD yang kami hormati. Terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan beberapa hal yang terkait dengan bab 3. Kami berharap mudah-mudahan dengan penjelasan mulai latar belakang tadi Bapak, sampai dengan hal-hal pokok yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama insya Allah minggu depan, mudah-mudahan dengan yang sudah kami jelaskan tadi, kita punya dasar pemikiran yang sama, sehingga nanti di dalam pembahasan detailnya akan lebih mudah dan lebih lancar lagi. Demikian Bapak Ketua. Mohon izin Pak, untuk ini yang pemaparan dulu, atau yang ini yang mau disampaikan sekalian aja. Baik, terima kasih Bapak Ketua, Wakil Ketua, anggota Badan Legislasi yang kami hormati, baik yang hadir melalui tatap muka maupun video conference, Bapak Ibu dari pimpinan dan anggota DPD, terutama Komisi 2 dan Komite 2 dan 4 yang kami hormati, juga seluruh yang mengikuti acara rapat panja hari ini. Bapak Ketua yang kami hormati, kami mohon izin menggunakan kesempatan ini Bapak untuk menyampaikan usulan kalau diperkenankan, mendasarkan ke beberapa pembahasan, dinamika pembahasan kami dengan seluruh stakeholder Bapak. Stakeholder itu berarti teman-teman KL terkait, asosiasi usaha, pelaku usaha, masyarakat, kami menerima masukan dari LSM, dari asosiasi dan sebagainya. Nah, kami ada 3 hal yang kami usulkan, nanti mohon kalau diperkenankan nanti juga diberikan keputusan. Pertama, kami ingin untuk menyampaikan mengenai masalah pengaturan kewenangan untuk pejabat PPNS Bapak di dalam melakukan penyidikan, di mana kalau kita lihat di dalam usulan kami ada di 26 pengaturan Bapak, ada 26 undang-undang sektor, undang-undang asal yang kami atur kembali di sini. Nah, kira-kira kami ingin mengusulkan bahwa untuk substansi yang mengatur mengenai pejabat PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, yang sudah kami masukkan di dalam RUU Cipta Kerja, kami ada listnya pasal-pasal babnya dan undang-undang asalnya ada 26 undang-undang. Kami mengusulkan kalau diperkenankan kami tarik kembali Bapak, sehingga pengaturan mengenai pelaksanaan penyidikan PPNS ini tetap akan sesuai dengan undang-undang yang ada, yang existing di sektor tadi, 26 undang-undang, sehingga kami berharap dengan posisi seperti ini Pak, baik penyidik PPNS yang ada di Kementerian Lembaga dengan penyidik Polri bisa bersinergi sejak awal. Kalau yang di dalam konsep RUU Cipta Kerja itu kan kita mendorong PPNS sektoral dulu di awal, kemudian baru koordinasi dengan penyidik dari Polri. Nah,
kami mengusulkan kalau diperkenankan menarik kembali yang ini, kemudian usulan kami tetap dikembalikan ke peraturan perundangan asalnya, nanti tergantung di peraturan undang asalnya, sehingga berharap sejak awal bisa bersinergi penyidik PPNS maupun penyidik Polri. Ini yang poin pertama, Bapak. Tadi catatan kami sebagai contoh misalkan kewenangan penyidikan PPNS di pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 2007, misalkan tata ruang, ini di Pak Dirjen Tata Ruang. Demikian juga pasal 70 ayat 1 Undang-Undang 27 2007 di Undang-Undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir misalkan, dan 26 undang-undang lainnya, Bapak. Ini usulan kami mengusulkan untuk kami tarik kembali dan kita kembalikan ke undang-undang asal dengan tujuan supaya lebih bersinergi sejak awal antara penyidik PPNS dengan penyidik Polri. Demikian, Bapak, ini yang hal yang kedua. Kemudian kami mohon izin kami lanjutkan. Silakan Pak. Baik. Untuk hal yang ketiga, Bapak, kaitannya dengan pengaturan di pasal 87 mengenai pers, Bapak. Jadi di dalam draft RUU Cipta Kerja yang kemarin, tepatnya di bab 3 di pasal di bab 3 bagian kelima paragraf 5 pasal 87, kalau yang tebal ini di halaman 552 mungkin gampangnya kalau mau membuka, itu di pasal 87, Bapak, itu mengatur mengenai masalah pers, di mana kita mengusulkan adanya beberapa perubahan, utamanya ada dua hal ini sebenarnya terkait dengan masalah penanaman modal dan masalah sanksi. Itu kita merubah ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 mengenai pers. Nah, kami sudah diskusi dengan berbagai stakeholder, Bapak. Kalau diperkenankan kami mengusulkan agar rumusan pasal 87 tadi yang ada di halaman 552 tadi mengenai pers, kami mengusulkan untuk kami tarik kembali karena sebenarnya berdasarkan pembahasan kami dengan berbagai stakeholder tadi, kami rasakan sebenarnya pengaturan di undang-undang existing juga sudah cukup. Jadi kami mengusulkan untuk kami tarik kembali, tetap dikembalikan ke undang-undang yang ada, yaitu di Undang-Undang 40/99. Itu hal yang ketiga. Kemudian yang terakhir, hal keempat, Bapak, kami ingin juga mengusulkan, pertama terkait dengan Undang-Undang Minerba yang kemarin baru diundangkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kami melihat sebagian substansi Undang-Undang Nomor 3 2020 ini sebenarnya apa yang kami usulkan di awal itu sudah tercakup di undang-undang, dan karena memang sejak penyusunannya juga sudah melakukan sinkronisasi dengan kami, sehingga kami mengusulkan perlu dilakukan penyelarasan sehingga substansi-substansi yang belum masuk di Undang-Undang Minerba kami sisir kembali untuk kami tetap masukkan di RUU Cipta Kerja ini. Demikian, Bapak. Jadi 4 hal, satu pemaparan tadi, yang kedua yang terkait dengan substansi mengenai pejabat PPNS tadi, yang ketiga yang terkait dengan pasal 87 terkait PES, yang keempat yang terkait dengan Undang-Undang 3 2020 atau Minerba. Demikian Bapak Pimpinan Balek, Bapak Ibu sekalian kami hormati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 4 hal penyampaian yang disampaikan oleh pemerintah. Yang pertama, melengkapi penjelasan Menteri Koordinator Perekonomian pada saat kita rapat kerja pertama kali soal urgensi Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah itu menyusunnya sebelum wabah pandemi. Tapi setelah pandemi ini berlangsung dan kita mengalami semuanya, maka tentu substansinya akan semakin memperkuat bagaimana kemudian urgensi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kira-kira yang ditampilkan penjelasan termasuk dari survei dari Bank Dunia tadi. Yang kedua, pemerintah ada keinginan untuk mencabut beberapa ketentuan di dalam rumusan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama yang terkait dengan masalah penyidikan. Sebagai contoh, tadi pemerintah sudah sebutkan, saya sampaikan ya, di Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Di Undang-Undang Cipta Kerja existing, ini saya baca apa adanya, rumusannya seperti ini. Pejabat, penyidik,
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Ini rumusan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di rumusan undang-undang existingnya, bunyinya sebagai berikut. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi itu hanya kembali kepada undang-undang existing. Nah, oleh karena itu ada 26 rumusan di undang-undang sektor yang ada, kurang lebih sama, tidak ada, hanya soal bidangnya saja yang beda. Saya minta persetujuan kepada anggota panja karena ini usulan pemerintah untuk mencabut. Kita setuju ya? Setuju ya, langsung ya. Sebentar Pak, nanti Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Terima kasih Pak Pimpinan. Jadi pada dasarnya saya menyambut baik untuk pencabutan terhadap tim yang disampaikan pemerintah melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, khususnya terkait dengan penyidik PPNS. Karena di dalam tim kami juga merupakan, kami temukan semalam ini kejanggalan-kejanggalan yang mendasar. Apalagi di samping bahwa sepertinya tidak mengakui terhadap penyidik utamanya Kepolisian Republik Indonesia, dia membuat satu penyidik baru PPNS yang diangkat yang setara dengan penyidik kepolisian. Kan tetapi kami mohon coba diperiksa bagaimana mekanisme cara pencabutan terhadap RUU ini supaya kita tidak menyalahi terhadap proses yang kita punya, sehingga suatu hari khawatir nanti bisa digugat gitu. Nah, perlu saya ingatkan bahwa kita forumnya sekarang ini kan forum pembahasan tingkat 1. Karena forum pembahasan tingkat 1, maka sebenarnya tim itu kan sudah disampaikan oleh pemerintah melalui paripurna. Nah, apakah masih perlu kemudian pencabutan terhadap tim itu kemudian melalui proses paripurna sehingga kemudian baru kita terima di panja ini, ataukah sebenarnya kita cukup hanya di panja ini? Demikian, terima kasih. Baik, Prof. Hendrawan silakan. Iya, pimpinan, sebenarnya apa yang disampaikan oleh pemerintah sangat aspiratif dan inspiratif. Itu sebabnya pada prinsipnya sebenarnya kita setuju Pak Ketua. Hanya kita tidak ingin kalau ada proses yang cacat. Itu sebabnya kita harus menggunakan mekanisme yang ada dalam peraturan tata tertib nomor 3 tahun 2012 yang kita miliki ini Pak Ketua. Tata cara penarikan rancangan undang-undang. Dalam hal ini di pasal 10 disebutkan kalau sudah memasuki pembahasan tingkat 1 seperti yang kita lakukan, di pihak pemerintah harus diwakili oleh menteri yang ditunjuk oleh presiden. Jadi sebenarnya prosesnya cepat sekali. Menteri yang ditunjuk presiden, kemudian di sini sudah diatur, dalam forum ini bisa dengan bersama alat kelengkapan dewan yang ditunjuk oleh DPR. Jadi sebenarnya memang harus dengan menteri, Pak Ketua. Hanya itu saja, Pak Ketua. Tapi prinsipnya setuju, Pak Ketua. Sesuai dengan tatip ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya nanti kan akan forum, nanti akan ini kita serahkan ke Timus dan Timsin. Nanti dalam rapat kerja, yang penting kita setujui minimal apa yang disampaikan oleh pemerintah menyangkut soal poin-poin yang akan dicabut tadi. Tapi mekanisme resminya nanti akan diserahkan pada saat kita rapat kerja bersama dengan pemerintah. Ya, dalam hal ini adalah Menteri Perekonomian. Pak Pimpinan. Silakan. Kita kan sebetulnya udah ada mekanisme pembahasan undang-undang. Ketika draft RUU sudah disampaikan, maka nanti fraksi-fraksi akan menyampaikan tim. Nah, dalam tim itulah nanti diusulkan oleh fraksi-fraksi dan disetujui oleh pemerintah. Karena kalau tim SIN itu kan hanya merumuskan saja, tapi keputusan ada di panja. Jadi kalau kemudian fraksi-fraksi sudah prinsipnya setuju,
tinggal nanti dimasukkan DIM pada saat pembahasan itu pemerintah menyetujui. Itu saya kira mekanisme yang bisa ditempuh. Terima kasih. Jadi memang akan ada dua mekanismenya. Satu bisa lewat pengusulan dari fraksi-fraksi melalui DIM. Yang kedua, di dalam apa yang disampaikan oleh Prof. Hendrawan itu, memang kita memiliki tata cara penarikan rancangan undang-undang. Jadi nanti mekanisme itu akan kita tempuh, apakah nanti lewat DIM yang disampaikan oleh fraksi masing-masing, pada prinsipnya kan sudah tidak ada masalah secara substansial. Jadi saya pikir semua mekanisme, terima kasih atas penyampaian dari semua teman-teman untuk mengingatkan kita supaya mekanismenya kita lalui sebagaimana yang ada dalam tata tertib. Saya rasa kita setuju ya, jadi kita ikuti prosedur itu. Yang kedua, juga menyangkut soal undang-undang tentang pers. Ya, undang-undang pers. Jadi pada prinsipnya kita kan sudah melakukan komunikasi dengan baik Dewan Pers maupun dengan Ikatan Jurnalis Televisi dan lain-lain sebagainya. Nah, mekanismenya juga sama. Kita menghargai antara pemerintah dan Dewan itu memiliki sikap yang sama, Pak. Jadi sebenarnya di DIM-DIM kita pun juga menginginkan supaya hasil pembicaraan kami dengan beberapa fraksi juga menginginkan hal yang sama. Bahwa sebaiknya yang berkaitan dengan pers itu dikembalikan kepada undang-undang existing. Oleh karena itu mekanismenya akan kita lakukan juga sama dengan yang tadi ya, yang besok-besok kita bisa lakukan. Yang terakhir soal tadi Minerba juga sama. Nah, kami minta khusus Minerba karena pemerintah belum menyebutkan pasal-pasal mana yang akan disesuaikan. Dan kalau memungkinkan karena ini kan yang lebih tahu menyangkut soal pasal yang sudah terlanjur diatur hasil sinkronisasi di Undang-Undang Minerba. Nah, mungkin dalam rapat yang akan datang pemerintah menyampaikan hal yang sama dengan kedua hal yang sama tadi. Kemudian kita akan lalui mekanisme sebagaimana yang diingatkan oleh Prof. Hendrawan dan Pak Ustadz Bukhori tentang mekanisme yang harus diambil dalam menyangkut tata cara penarikan undang-undang. Saya rasa 3 poin ini kita setuju ya. Jadi kita lalui mekanisme sebagaimana yang diamanatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya boleh Ketua sedikit terkait dengan Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan. Itu saya mendengar bahwa sekarang sedang digugat oleh beberapa pihak di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kemudian pemerintah menarik DIM atau kemudian menghilangkan DIM yang ada di RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, lalu kemudian di MK mengkabulkan terhadap gugatan itu, apakah gugatan sebagian atau seluruhnya, ini kan akan nanti menjadi ketidakpastian lagi. Jadi saya minta supaya itu dipertimbangkan. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita bicara soal Mahkamah Konstitusi, kan belum waktunya sekarang. Jadi prosesnya sementara berlangsung. Ya, kita berharap bahwa yakin bahwa apa yang kita buat itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya. Tapi itu harapan kita. Namun demikian, penyelesaian RUU Minerba itu sudah hasil sinkronisasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri bersama dengan Kementerian Perekonomian dan tim Undang-Undang Cipta Kerja dengan Kementerian SDM. Nah, oleh karena itu kita minta apa yang sudah diundangkan di sana, tapi mungkin ada yang belum lengkap. Nah, oleh karena itu mungkin bisa diselaraskan dengan ketentuan yang mudah-mudahan dalam rapat kita Senin yang akan datang, pemerintah sudah bisa memberikan mana yang akan diminta untuk ditarik dan melalui mekanisme seperti yang diingatkan Prof. Hendrawan dan Ustadz Bukhori tadi. Saya rasa begitu Pak ya. Nah, dari kita memang hari ini hanya khusus mendengarkan penjelasan dari pemerintah dan penjelasannya sudah sangat lengkap. Namun demikian saya beri kesempatan kepada teman-teman anggota Panja kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Saya rasa cukup ya. Pemerintah DPD ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Pemerintah masih ada yang mau disampaikan? Cukup? Dengan demikian terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Sesmenko, kepada DPD dan seluruh pimpinan dan anggota Panja, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Rapat pada hari ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Merdeka dong, Mas Turman. Merdeka. Ini yang baru.